Ya, di segmen Gocek bareng Bro Marco kali ini kita akan bahas ambisi timnas Indonesia yang harus menang melawan Tiongkok. Saat ini mereka hari ini tepatnya menjalani latihan perdana di Stadion Madia GBK Senayan, Jakarta. Bro, yes. Skuad menipis. Betul. 3 poin realistis. Ini bukan pertanyaan, ini harus Jadi, punya 3 poin. Pertanyaan nih realistis. Nah, kita jawab setelah di slide berikutnya. Realistis gak nih? Yes. Nah, kita bahas. Jadi kita akan membahas skuad Indonesia yang memang menipis, tapi di satu sisi kita harus ambil 3 poin karena gak ada pilihan lain untuk bisa menjaga asa ke putaran berikutnya untuk bersaing ke Piala Dunia 2026. Nah, kita mulai dari wajah-wajah sumringah para pemain timnas yang ada di Bali. Ini habis party-party mereka. Party-party kemarin di Bali. Makan-makan, minum-minum. Yes, jadi dia menghadiri acara ulang tahun Ketua PSSI Erick Thohir. Jadi kita tahu bahwa para pemain sudah 7 hari dari 26 Mei kemarin ada di Bali untuk melakukan pemusatan latihan atau training center sebelum berhadapan dengan Cina dan Jepang. Dan kita tahu bahwa dari 32 nama tidak seluruhnya bisa hadir. Dan pemirsa juga tahu bahwa ada nama Eliano Rangers dan juga ada Sandy Walsh yang akhirnya tidak bisa bergabung di Bali. Lalu ada juga Sandy Walsh, ada Ragnar Oratmangun yang memang sebelumnya memang tidak dipanggil di 32 nama. Lalu ada Martin Pes dan Kevin Dix yang harus masih bermain dengan timnya, jadi harus menyusul di Jakarta. Jadi dari 32 hanya ada 28 pemain yang kemarin di Bali. Namun kalau kita lihat di sini ada 28 pemain. Dan kalau lihat dari wajah-wajah mereka, sepertinya mereka sudah kompak ya, sudah ada kebersamaan, kehangatan di antara mereka. Betul sekali. Jadi kalau saya melihat sebenarnya ini pemusatan latihan memang waktunya untuk mengasah kemampuan atau kekompakan pemain dan kemampuan teknis mereka di lapangan. Tapi aku pikir kemarin di Bali mereka itu lebih kepada recharge kembali energi mereka, recharge kembali mental mereka setelah satu musim penuh memperkuat klub masing-masing dan mereka dalam posisi yang memang grafiknya menurun. Kalau kita lihat pada senyum-senyum semua. Dan ini artinya udah naik lagi dong grafiknya. Naik lagi. Seperti baterai yang lagi habis di recharge, dia kembali hijau. Dan ini kemarin teman-teman kita lihat atau pemirsa bisa lihat bahwa mereka sumringah dan ini bagus karena memang persiapan itu bukan cuma teknis dan pemirsa juga tahu bahwa persiapan non teknis juga penting di mana mental pemain itu penting ya. Betul. Karena untuk skill mereka sudah berlatih di klubnya masing-masing. Punya latihan di klub masing-masing, punya klub yang bagus, bermain di kompetisi yang cukup baik. Tapi ketika mereka dalam kondisi lelah secara mental dan fisikis, mereka juga harus dibangkitkan lagi. Dan itu sudah terjadi sebelumnya melawan Australia. Ketika mereka baru dipertemukan. Kemudian mereka harus terbang di kebelahan dunia lainnya. Kelelahan. Dengan fisik yang kelelahan dan fisik mental yang kurang akhirnya kita dihancurkan 1-5. Betul, 1-5. Dan kita lihat kemarin banyak hal kejadian di sini yang menarik. Kita lihat pemain-pemain sumringah, chemistry-nya terbangun. Ada Mes Hilger kemarin yang kita ternyata punya potensi. Pemirsa tahu kaku, tapi kemarin joget Momere. Oke banget. Luas banget. Dan kita lihat juga pemain bahkan ada anak baru, Beckham, yang baru join tapi sudah bisa langsung membaur. Nah, ini penting sebenarnya hal-hal di luar teknis pertandingan ini sangat membantu kita untuk nanti timnas ini bermain lebih tenang saat berhadapan dengan Cina. Nah, kalau kita lihat di slide berikutnya memang kenapa sih kita berbicara mengenai skuad timnas ini sebelum lawan Cina? Karena memang dari 32 nama kita tahu bahwa ada 4 pemain kita yang tidak bisa tampil. Ada 4 yang tidak bisa tampil. Pemain andalan loh. Betul. Ini. Ada 2 yang memang sejak awal sudah kita tahu tidak tampil karena akumulasi kartu. Ada Tetot, Marcelino dan juga ada Martin Pes. Nah, ini adalah 2 nama. Ada Sandy Walsh dan juga Eliano Rangers yang menyusul akhirnya tidak bisa bermain melawan Cina dan Jepang. Sandy Walsh mengalami cedera saat bersama klubnya Yokohama Marinos, sementara Eliano Rangers dia izin keluarga karena memang sedang menunggu kelahiran bayinya. Jangan dihujat pemirsa karena memang ini masalah non teknis gitu loh. Nggak ada yang menginginkan kita harus respect harus respect lah dengan keputusan dari Eliano untuk mendampingi istrinya karena memang kan soal prioritas betul sekali. Ini sudah mendapat izin dari federasi dan kita tahu juga Eliano juga sebenarnya kalaupun dia memang tidak ada di dalam skuad, dia bukan pemain yang memang inti sebenarnya dalam beberapa pertandingan juga hanya tampil sebagai pelapis. Tapi untuk 4 pemain ini, apakah posisi mereka ini sudah ada yang nge-backup? Nah, ini yang menjadi kunci kemenangan kan? Gawat sekali kalau mereka ternyata pelapisnya itu tidak sesuai ataupun tidak sekuat mereka. Kalau kita lihat komposisi tim sekarang adalah 28 pemain, Mon. Dan ini adalah posisinya ada 4 di posisi penjaga gawang, ada 5 di posisi back, ada 8 di posisi sayap, dan ada 6 di posisi
penyerang. line Jadi sebenarnya cukup banyak Ya. pemain-pemain Indonesia. Oke, kalau kita bahas pertama dari Marcelino Ferdinand, kira-kira siapakah yang bisa menggantikan posisi Lino di Kalau sini? Marcelino sebenarnya nanti keputusan dari tangan pelatih Iya. ya. Tapi kalau Kandidat terbaik untuk menggantikan kalau kita Lino. lihat keputusan Patrick Kluivert untuk memanggil Stefano Lillipali tentu bukan tanpa alasan. Pano. Nah, di sana mungkin bisa untuk menggantikan Marcelino. Tapi terlepas ini adalah keputusan pelatih. Iya. Tapi kita kalau bisa melihat dari Tapi menurut mu bro, paling cocok Pano ya? ya, Vano bisa menempati posisinya Marcelino. Sementara Martin Paes kita tahu sudah ada Emil Audero. Emil, Emil oke. Audero tadi Ini juga udah skillnya siap juga 100% untuk Iya. bisa tampil melawan Cina. Dan tadi sudah ikut berlatih. Sementara untuk Sandy Walsh sebenarnya, Sandy Walsh juga dalam beberapa pertandingan terakhir bukan lagi sebagai pemain inti. Untuk di lini belakang ada trio J.I. Jazz, Iya. Justin Hapner, dan juga Rizky Ridho. Sementara Ini untuk Eliano, wonder trio ya, yang tidak boleh diganggu-gugat. Betul, Eliano juga bukan pemain inti, Ya. karena dia Australia kemarin juga dia bermain sebagai pemain pengganti. Dan ya, kita tahu bahwa untuk Eliano sebenarnya di posisi sayap itu cukup banyak pemain sebenarnya di sana. Apalagi kanan ada Kevin Dix sekarang di Ya. sisi kanan. Jadi sebenarnya nggak terlalu berpengaruh. Memang kedalaman skuadnya ini jadi berkurang, tapi bukan berarti nggak mumpuni gitu loh. Cuman berkurang secara kuantitas, tapi untuk kualitas aku pikir sih sebenarnya masih cukup memungkinkan untuk melawan Cina di Oke, GBK nanti. ini kan mereka kan tidak bisa mengikuti pertandingan melawan kontra tim naga karena akumulasi kartu. Iya, betul. Tapi mereka akankah ready ketika melawan Jepang 5 hari kemudian? Oh ya, saat ini kan Martin Paes dan juga Marcelino sudah ikut dalam pemusatan latihan. Artinya mereka Sudah siap nih ya, disiapkan. tersedia, available Oke, untuk bermain oke, nanti oke. lawan Jepang. Tapi apakah nanti mereka bisa bermain kan nanti masih ada latihan sampai hari 5 hari Rabu. lagi, 5 hari lagi. Kami bertanding tanggal 5 sampai 10. hari Rabu masih latihan. Tergantung kondisi mereka nanti apakah mereka siap untuk bertanding melawan Jepang atau enggak. Karena masih ada waktu. Jadi apapun bisa terjadi. Namanya persiapan. Seperti kita tahu, Sandy Walsh juga tidak ada yang menyangka kalau bahkan mengalami cedera Iya, atau iya. Eliano Iya. akan menantikan kelahiran anaknya. Jadi yang pasti saat ini di tim ready. Kita tinggal tunggu nanti ketika persiapan melawan Jepang. Yang pasti lawan Cina mereka berdua tidak bisa tampil. Oke. Nah, Oke, apakah kita optimistis nih 3 poin melawan Cina? Nah, ini yang penting sebenarnya. Nah, Kalau kita akan bahas statistik di sini. betul. Seperti kalau dilihat, Indonesia tidak pernah menang sejak 2001. Ini adalah 24 tahun Mungkin bisa saya kasih gambaran sedikit bahwa ini 5 pertandingan terakhir. Tapi sebenarnya Indonesia itu sudah 10 kali nih ketemu dengan Cina. Oke. Nah, dari 10 pertandingan Indonesia hanya menang sekali, seri 2 kali. Dan kita tahu bahwa highlight di sini ini adalah pertemuan kita terakhir Iya. dan Indonesia kalah 2-1 saat bertandang ke markas Qingdao. Cina. Yes. Iya. Dan artinya apa? Artinya Cina bukan tim sembarangan gitu loh. Walaupun Atau sekarang kitanya yang belum siap. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Nah, kalau kita berkaca pada pertandingan tanggal 15 Oktober 2024 kemarin, sebenarnya kita menguasai jalannya pertandingan, Mon. 76 berbanding 24% ball position. Kita melakukan shot on target 6. Lalu Cina hanya 3, tapi Iya. 2 jadi gol. Dan kita boleh dikatakan sebenarnya kecolongan di saat itu. Karena belum ada chemistry, bro. Pada saat itu kan mereka juga baru bertemu, Iya. masih Ada belum beberapa, paham. jadi- J.I. Jazz, Mes Iya. Hilgers, mereka tidak tahu posisi di mana, dan itu terjebak. Dan Jadi ada perubahan yang Hasilnya dilakukan oleh pun mengecewakan. pelatih sebelumnya, yakni Sintayong saat pertandingan melawan Cina kemarin. Ada menempatkan Calvin Verdong yang lebih ke tengah sebagai back tengah bersama dengan J.I. Jazz dan juga Mes Hilger, lalu menempatkan Sen Patinama di sebelah kiri, lalu ada Asnawi di sebelah kanan, lalu menyimpan Tom Hai untuk pertandingan babak kedua. Dan ini mengubah secara total permainan Indonesia saat Iya. itu. Dan kita berharap dengan permainan menyerang Indonesia bisa memenangkan pertandingan karena saat itu Cina adalah tim terlemah di grup C karena mereka belum pernah timnas selalu kalah. Indonesia kita terlalu overconfident sehingga kita Kita lengah overconfidence dan akhirnya pun hasilnya terburu-buru iya. coba menerapkan high pressing dengan pertahanan yang tinggi, akhirnya kita kecolongan 2 gol. Dua-duanya adalah serangan balik. Dan itu apakah itu akan terjadi saat Indonesia berhadapan dengan Cina di GBK? Kita akan lihat bahwa di Indonesia sekarang ada perbedaan di komposisi pemain. Iya. Ada 3 pemain yang dulu nggak main di saat pertemuan pertama lawan Cina. Ada Joy Pelupesi, Iya. juga ada Ole Romeni di sana, dan juga ada Kevin Dix. Ini ada 3 pemain yang menurut saya kan jadi pembeda saat berhadapan dengan Cina nanti. Walaupun Cina memang bukan kekuatan sembarangan. Iya. Mereka juga punya 3 pemain naturalisasi. Iya. Nah, di sana ada Trias Browning, ada yang Brasil. ada Sergino yang terakhir iya. yang baru masuk. Mereka itu layak dijaga, diwaspadain karena memang kemarin Karena nggak punya main. daya kejut luar biasa Iya, ya. karena dia pemain yang cukup senior dan bermain cukup lama di liga. Jadi menurut saya Cina itu memang nggak bisa dianggap sebelah mata ya, Iya. walaupun mereka datang
dengan kekuatan 25 pemain dengan minus beberapa pemain seperti Wule, mereka nggak datang Wule, pemain senior yang sempat main di Espanyol, lalu pencetak gol lawan Indonesia yang juga salah satunya, itu Abdueli itu nggak datang, tapi mereka itu juga punya misi yang sama, mereka juga pengen menang. Artinya apa? Artinya mereka juga kalau mereka tidak menang di GBK, mereka out. Ya, peluang mereka itu akan habis. Jadi ini mungkin akan bisa dimanfaatkan oleh Indonesia untuk bisa mencuri kesempatan untuk bisa mencetak gol. Jadi kita jangan terjebak lagi dengan permainan Cina. Tapi mereka sangat bisa memancing emosi timnas kita ya. Mereka menggunakan skema atau cara bermain Indonesia sebelumnya waktu berhadapan dengan Indonesia di Cina. Cina itu lebih bertahan. Mereka menunggu kesempatan untuk counter attack. Dan itu biasanya dilakukan oleh Indonesia saat berhadapan dengan tim-tim kuat gitu. Tapi nah ini berbalik nih. Kita overconfidence, kita menyerang dan mereka memanfaatkan itu untuk bisa counter attack. Dan ini semoga nanti lawan Cina di GBK nggak seperti itu lagi. Peter Kluivert tentu sudah memiliki skema terbaik lah. Pelatihnya juga sudah ganti. Betul, sudah ganti dan mungkin akan ada perubahan-perubahan yang minor mungkin dilakukan oleh Peter Kluivert. Tapi yang pasti harusnya Indonesia bisa memetik 3 poin karena kita main juga di kandang. Ya, kalau misalnya kita lihat di sini ya, oke lah, berdasarkan statistik kita tidak pernah menang melawan Cina 5 pertandingan terakhir. Tapi ada statistik juga yang mengatakan kalau di GBK itu Indonesia menang. Hanya satu tim yang bisa mengalahkan Indonesia, yaitu Jepang. Australia kita menang. Seri, clean sheet. Susah kalah lah di GBK. Arab, Bahrain, kita bisa memenangkan pertandingan. Jadi ya kita harus optimistis yang pasti bermain di depan pendukung sendiri memang cukup besar pengaruhnya, Mon. Karena di depan pendukung atau publik sendiri, pemain itu bermain lebih semangat gitu. Walaupun kemarin pelatihnya Cina, Branko Ivanovic itu bilang terlalu dilebih-lebihkan lah. GBK itu seperti apa sih? Tapi kalau kita bisa lihat bahwa dalam beberapa pertandingan terakhir di GBK bahwa dukungan supporter Indonesia itu memang menjadi pemain ke-12 bagi timnas Indonesia saat bertanding di GBK. Dan itu memang sangat nanti bisa menjadi sebuah nilai lebih saat Indonesia bertanding atau menjamu Cina di GBK pada tanggal 5 Juni mendatang. Tadi Emil Audero juga sempat menyampaikan statementnya kalau minta supporter untuk mendukung penuh karena itu seperti menjadi satu semangat baru, daya dorong untuk mereka agar terus berjuang ya. Ya, asalkan jangan jadi backfire aja ya, jadi grogi di depan pendukung yang apalagi Emil Audero baru pertama kali tampil di Indonesia dan bermain untuk timnas Indonesia. Semoga memang jadi semangat ya, bukan jadi backfire jadi malah wah grogi gitu. Jadi jawaban untuk pertanyaan di awal, apakah realistis 3 poin itu? Sangat realistis sebenarnya untuk karena 1-0 aja sudah 3 poin. 1-0 itu udah 3 poin. Dan Indonesia harus menang, karena menang juga kita itu sebenarnya belum tentu aman 100% ya, karena memang masih harus bersaing dengan Bahrain. Bahrain masih bisa mengejar. Jadi ya intinya ini akan menjadi laga kandang terakhir mungkin. Jadi dimaksimalkan semaksimal mungkin dukungan penonton, kemampuan teknis pemain habis-habisan di sini biar bisa mendapatkan 3 poin dan bisa menjaga peluang untuk ke babak berikutnya. Baik, kita akan pantau terus perkembangan timnas yang akan menjalani latihan hari kedua esok. Terima kasih Bro Marco untuk obrolannya malam ini.